siaran Radio Pas FM Pati. Permisi. Elektronika TE, Akuntansi dan Keuangan Lembaga AKL, Gedung Sarpra.
Pati, banknya pelaku UMKM masyarakat Pati. Pane, BPJS Kesehatan dhewe kok enggak akeh. Piye iki, Pane? Aduh, iya Bune. Piye iki yo? Duite kurang ngombayar san. Piye iki Bune? Bune, iki lho ono program rehab saka BPJS Kesehatan. Maksudnya apa, Pane? Tunggakane dihapus. Ora Bune, iki maksudnya iso bayar tapi bertahap alias iso dicicil Bune. Tapi minimal tunggakan petang sasi Bune. Wah, apean meneh BPJS Kesehatan iki. Terus carane piye, Pane? Carane buka aplikasi mobil JKN. Terus pilih menu rehab. Nah, nak wis rampung, langsung iso dibayar nek kanan resmi pembayaran BPJS Kesehatan. Ngono Bune. Dadine gak usah marah kantor BPJS ya, Pane? Ora usah Bune, iki luwih simpel. Nah, iki Pane wis ndaftarke program rehab kanggo awake dhewe durung? Lah durung Bune, kan lagi ngerti iki. Piye to, Pane? Awet mau mong trocos ae, jebule rong apa-apa. Njaluk tak apake wae, Pane. Iya Bune, ampun, iki lho saudara. Rehab, rencana pembayaran bertahap. Bayar Aktif, selamat. Disiarkan dari Graha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, saatnya kita ikuti. Talkshow Radio. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai rehab. Dengan dicicil akan membuat tunggakan semakin mengecil. Bersama dengan narasumber yang hadir ada Pak Franky Ronald Saragih, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Pemeriksaan dari BPJS Kesehatan Cabang Pati. Selamat pagi Pak Franky. Baik, selamat pagi Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, nah ini kita untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda juga bisa bertanya di YouTube kami Pas FM Pati Mitra Pas, karena saat ini kita juga live di sana ya. Dan terkait dengan program yang ada di BPJS Kesehatan ini Pak, sistem rehab ya namanya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat semua, ke Mitra Pas, apa sih rehab itu? Iya, jadi gini Mbak, di BPJS Kesehatan itu kan kebetulan di saat ini tuh ada program yang namanya program rehab. Rehab ini tapi bukan rehab yang untuk pengobatan. Rehabilitasi. Iya, bukan Mbak. Nah, rehab di sini tuh kayak program untuk memudahkan peserta kita ya, BPJS Kesehatan khususnya peserta yang dari segmen pekerja mandiri atau PBPU mandiri yang bayar iurannya secara pribadi Mbak, secara setiap bulannya untuk satu kakak keluarganya. Nah di sini kita kasih kemudahan nih, kan selama ini kita banyak dapat keluhan dari peserta-peserta kita yang mandiri, kalau mereka sudah menunggak lama tuh, bisa setahun, 2 tahun atau bahkan lebih, itu kesulitan tuh kalau mau pakai kartunya harus melunasi dulu tunggakannya karena sudah cukup besar ya nilainya. Nah di sini BPJS Kesehatan itu hadir dengan program rehab ini. Jadi peserta itu dimudahkan dengan bisa mencicil. Jadi rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap Mbak. Jadi dengan rehab ini peserta bisa mencicil tunggakan iurannya, terserah nanti mau berapa kali dia cicil ya peserta yang milih. Seperti itu Mbak, jadi untuk program rehab ini. Oh berarti untuk kalau untuk jangka waktunya sendiri apakah juga ditentukan oleh BPJS atau ini peserta juga yang menentukan ini Pak? Nah kalau jangka waktunya ini nanti pesertanya sendiri yang milih. Dan jadi dia mau mencicil itu bisa minimal 2 kali sampai dengan mau dicicil sampai dengan 12 kali Mbak. Jadi itu nanti saat kalau pesertanya mau mendaftar, pesertanya langsung memilih sendiri mau dicicil berapa kali sesuai dengan kemampuan yang bisa disanggupin. Oh berarti tidak memberatkan untuk pesertanya itu ya Pak? Tujuannya betul itu untuk itu Mbak. Nah kalau untuk syarat-syaratnya sendiri untuk peserta ini bisa ikut di program rehab sendiri seperti apa ini Pak? Nah kalau untuk persyaratannya sebenarnya cukup mudah Mbak ya. Karena ini selain tadi satu, dia harus terdaftar sebagai peserta mandiri yang iurannya bayar sendiri tadi. Dia minimal memiliki tunggakan itu 3 bulan, lebih dari 3 bulan.
Jadi tunggakannya ketika sudah mencapai 4 bulan atau lebih, bahkan lebih besar sampai ke 24 bulan, itu dia bisa mengikuti program rehab. Nah, nanti kalau dia mau mengikutin, dia bisa mendaftar nih. Daftarnya itu bisa lewat aplikasinya BPJS Kesehatan, Mobile JKN namanya. Dan nanti di situ ada menunya rencana pembayaran bertahap atau rehab, tinggal diklik aja. Nanti dia tinggal ikuti step-stepnya, nanti semua sistem yang akan menghitung dan menghitung cicilannya. Lalu yang kedua, dia bisa juga mendaftar melalui care center kita, itu nanti dengan menghubungi 165, itu nanti dia juga nanti akan dilayani oleh petugas care center untuk mendaftar program rehab. Nah yang terakhir, kalau memang nggak punya HP ataupun nggak bisa nelpon karena nggak ada pulsa, langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan, Mbak. Oh gitu, jadi banyak pilihan, banyak Iya. opsi yang bisa dilakukan untuk ikut di program rehab dan syarat-syaratnya juga mudah ya Pak ya. Iya, Nah cukup mudah. tadi dikatakan bahwa syaratnya adalah minimal tunggakan 3 bulan. Berarti kalau misalkan baru menunggak 1 sampai 2 bulan ini masih belum bisa ikut di program rehab ini ya Pak ya? Iya. Bukan 3 bulan, Mbak, lebih dari 3 bulan. Oh lebih Jadi dari 4 3 bulan bulan ke atas. Nah, kalau yang di bawah itu 3 bulan 1 2 sama 1 berarti belum bisa. Karena kan masih cukup kecil sebenarnya tunggakannya. Nunggu Jadi dulu untuk yang berarti. 4, iya. Jadi berarti tapi bukan berarti harus ditunggu sampai nunggak 4 bulan, Mbak. Oke. Nah itu dia, karena mungkin terlalu berat juga kalau misalkan Betul, nggak ada betul. sistem atau program Iya. ini ya Pak ya, kewalahan apalagi nanti kalau misalkan mau menggunakan kan kita nggak tahu kapan kita sakit Nah, gitu itu ya. dia tujuannya, Mbak. Iya ya, meskipun kita nggak mau sakit juga ya Pak Iya, ya. betul, pasti nggak ada yang mau sakit kalau itu. Oke Mitra Pas, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini, namun kita harus jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kita tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar YouTube kami Pas FM Pati. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Pas FM, Talkshow Radio akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Pane, BPJS Kesehatan dhewe kok nggak akeh. Piye iki, Pane? Aduh, iya ibune. Piye iki yo? Duitnya kurang ngumbayar san. Piye iki bune? Bune, iki lho ono program rehab saka BPJS Kesehatan. Maksudnya apa, Pane? Tunggakane dihapus. Ora bune, iki maksudnya iso bayar tapi bertahap alias iso dicicil bune. Tapi minimal tunggakan petang sasi bune. Wah, apean meneh BPJS Kesehatan iki. Terus carane piye, Pane? Carane buka aplikasi mobil JKN. Terus pilih menu rehab. Nah, nak wis rampung, langsung iso dibayar nek kanan resmi pembayaran BPJS Kesehatan. Ngono bune. Dadine gak usah marah kantor BPJS ya, Pane? Ora usah bune, iki luwih simpel. Nah iki Pane wis daftarke program rehab kanggo awake dhewe durung? Lah durung bune, kan lagi ngerti iki. Piye to, Pane? Awet mau mong trocos ae, jebule rong apa-apa. Njaluk tak apake wae, Pane. Iya bune, ampun, iki lho langsung tak garap. Rehab, rencana pembayaran bertahap. Bayar Aktif, selamat.
Radio Pas FM Pati juga bisa didengerin melalui streaming di web Radio Pas Pati www.pasfmpati.com dan Google Play di aplikasi Radio Pas FM Pati. Radio Pas Pati 101 FM. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, masih kita ikuti bersama. Talkshow Radio. Selamat mendengarkan. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati, Mitra Pas. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa komentar di YouTube kami Pas FM Pati, Mitra Pas. Dan untuk tema dialog kita di pagi hari ini terkait dengan rehab, dengan dicicil akan membuat tunggakan semakin mengecil. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan program rehab yang ada di BPJS Kesehatan Mitra Pas terkait dengan keringanan pembayaran ya Pak ya. Nah, untuk misalkan ini ada yang ikut dalam program rehab ini, kemudian apakah BPJS-nya ini masih tetap bisa digunakan atau tidak, atau mungkin menunggu sampai cicilannya lunas dulu ini Pak baru bisa nanti digunakan. Ini bagaimana Pak? Nah, baik Mbak. Nah, kalau untuk program rehab ini bagi peserta yang sudah mengikuti atau mendaftar, memang dia belum bisa langsung memakai kartunya. Karena kan statusnya masih nonaktif sementara Mbak. Jadi nanti kalau dia sudah lunas tuh cicilannya, misalnya dia tadi mau mengambil cicilan 4 kali, berarti selama 4 bulan ke depan dia mencicil dulu. Baru di bulan keempat saat pelunasan itu dia baru aktif kartunya dan bisa digunakan. Jadi memang program rehab ini diperuntukkan kalau bisa sebelum sakit Mbak, mengikut mendaftarnya, jangan pas sakit karena memang tidak akan bisa aktif langsung. Kalau ikut rehab jangan sakit dulu berarti ya. Baik. Oke, berarti kalau misalkan masih ikut program, berarti kartunya dibekukan dulu atau gimana nih Pak? Bukan dibekukan, memang belum aktif aja Mbak. Belum aktif ya. Jadi nunggu nanti kalau misalkan sudah aktif baru bisa digunakan lagi seperti Betul, itu ya. Ya. Wah, ini Mitra Pas. Jadi jangan sampai deh untuk ini nunggak ya. Ya, baiknya sih jangan Mbak. Ya karena takutnya sekarang ini banyak yang sakit Pak ya. Iya, betul. Rumah sakit ini pada penuh ini ya. Jadi kalau bisa ya jangan sampai deh ikut daftar program rehab ini. Ya. Nah, kalau misalkan ketika sudah lunas nih Pak, misalkan ya sudah lunas ikut program rehab. Nah, kemudian beberapa bulan atau setahun kemudian ada nunggak lagi Pak. Nah, ini bagaimana ini? Apakah bisa ikut program rehab lagi? Kayaknya kecanduan ini. Hobi jadinya ya. Untuk karena mungkin ini masih ada nih bisa nih di ini ya. Ikut lagi. Nah, ini bagaimana Pak? Nah, kalau memang sudah yang pertama tadi sudah selesai dan sudah lunas, terus sudah pakai kartunya berarti Mbak ya, dan terus langsung selama setahun ke depan menunggak lagi, tetap bisa mengikuti program rehabnya. Jadi program rehab ini intinya kalau dia sudah ada tunggakan minimal tadi lebih dari 3 bulan, bisa mengikuti program rehab. Gitu. Tidak terbatas hanya 1 kali, jadi bisa 2 kali dan seterusnya nanti bisa. Oke, itu ya. Berarti untuk yang pernah ikut rehab bisa ikut lagi, tapi ya itu tadi syaratnya kalau misalkan ikut rehab belum bisa digunakan. Betul. Susahnya di situ, apalagi kalau misalkan kredit kan. Nah, tetap harus lunas dulu Mbak ya, baru bisa digunakan. Dilunasi dulu berarti ya. Nah, ini sudah ada yang bertanya di WA kami 155, ini namanya siapa? Nah, setelah penghapusan kelas apakah KIS masih berlaku? Oh, ini ya beda tema ya. Melenceng ini pertanyaannya dari tema kita hari ini ya. Tapi enggak apa-apa Mbak. Jadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya? Iya. Ini pertanyaannya setelah penghapusan kelas apakah KIS masih berlaku? Untuk KIS ini Kartu Indonesia Sehat Mbak ya. Ini kan kalau BPJS Kesehatan itu kan penyelenggaranya. Nama programnya itu JKN KIS ya Mbak ya. Nah, KIS ini tetap berlaku. Pemberlakuan kelas ini hanya ya sesuai dengan perpres terbaru sih, memang yang lagi viral ya di media sosial saat ini. Itu hanya untuk menstandarkan pelayanan yang ada di rumah sakit terkait kamar-kamarnya untuk rawat inap.
Jadi kartu KIS ya itu nama kartunya program BPJS. Jadi itu tetap berlaku dan tetap kita gunakan sampai saat ini. Itu cuma di kartunya aja KIS Ya, itu nama ya. kartunya aja itu Mbak, KIS Kartu Indonesia Sehat. Tapi memang programnya ya masih tetap sama ya. Ya. Oke, nah untuk ini sudah ada yang bergabung lagi dari Ibu Riri di Puri. Berapa kali bisa ikut rehab? Mau tanya juga terkait dengan pindah vaskes, itu untuk vaskes pertama yang baru berlaku kapan, Pak? Baik, yang pertanyaan kedua juga ini ya. Untuk yang rehab tadi mau diikuti berapa kali tuh nanti bisa yang jelas kalau jumlah atau frekuensi mengikutinya bebas Bu ya. Bisa berkali-kali pada saat yang penting tunggakannya sudah minimal 4 bulan tadi. Nah, kalau mau pertanyaannya mencicil berapa kali tadi 4 bulan yang tunggakan tadi bisa dicicil minimal 2 kali. Sampai dengan 12 kali, tinggal dipilih aja sesuai dengan kemampuan, hitung-hitungannya nanti akan terhitung secara sistem. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau misalkan pindah vaskes ini Pak. Kalau pindah vaskes itu untuk pindah vaskes ini memang bisa dilakukan per 3 bulan ya. Dari perubahan terakhir. Jadi ketika misalnya saya bulan ini melakukan perubahan vaskes, itu akan berlakunya per tanggal 1 bulan berikutnya. Oh, 1 bulan? Iya, bukan 1 bulan sih. Kalau misalnya akhir bulan pun, misalnya sekarang tanggal 29, tanggal 1 langsung berlaku. Jadi kalau saat saya melakukan pindah vaskes hari ini, sampai dengan akhir bulan ini saya vaskesnya masih tetap yang lama. Nanti yang baru akan berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Oh gitu. Iya. Tapi masih bisa digunakan. Di vaskes yang lama tetap akan bisa digunakan sampai dengan akhir bulan 31 Juli berarti ya. Oke, itu tadi Bu Riri. Jadi untuk program rehab tadi dijelaskan bahwa untuk cicilannya 2 sampai 12 bulan ya Pak ya. 2 kali sampai dengan 12 kali. 2 sampai 12 kali. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau kita kan sudah menentukan nih misalnya 12 kali kita mau nyicil, tapi kok udah punya uang nih untuk melunasi paham, kayak ya, gitu ya. Misalkan baru jalan 3 bulan udah punya uang untuk melunasi, apakah ada apa ya istilahnya ya di penalti atau apa gitu Pak untuk denda atau apa gitu ya untuk nambah dengan kesepakatan nah awal gitu, gitu Mbak, ya? ada kayak gitu nggak Pak ini Pak? Nah kalau untuk yang program rehab ini nggak ada Mbak ya. Jadi misalnya nanti setelah berjalan program rehab dilakukan, misalnya dia tadi pilih 12 kali cicilan, terus 3 kali udah tiba-tiba ada rezeki lah, kebetulan dapat pesertanya, itu bisa dilakukan pelunasan Mbak. Nanti kalau tadi memang dia mendaftarnya lewat Mobile JKN, nanti dibuka lagi tuh aplikasi Mobile JKN-nya, nanti diklik pelunasan. Nanti gitu. akan langsung kehitung total sisa tagihan atau tunggakan dia yang tersisa. Itu tinggal nanti langsung dilunasin lewat pembayaran yang seperti biasa. Tanpa harus nambah Tidak lagi. ada penalti ataupun tidak ada denda Mbak. Murni hanya hitungan iurannya saja yang akan ditagihkan. Pak, ada biaya admin nggak sih ini Pak? Untuk biaya administrasi nggak ada Mbak. Berarti Murni memang- hanya iuran saja. Murni berarti misalkan tunggakannya berapa ya udah itu Ya, saja yang betul. dibayar ya Pak ya. Betul. Tidak ada biaya admin tadi tidak ada penalti Tidak ada kan denda takutnya juga. kayak gitu kan Nggak ada. biasanya. Karena kita bukan bank Mbak. Nah ini menarik sekali Mitra Pas. Ini sudah ada yang gabung lagi dari Pak Suryo di Pati. Selamat pagi, mau tanya kalau ada tunggakan BPJS apakah kena denda? Nah ini juga. Nah, kalau untuk yang peserta ini kembali lagi peserta mandiri tadi ya berarti ya. Untuk kalau memang dia ada tunggakan, dendanya itu dari iuran memang tidak ada Mbak. Namun ketika nanti si pesertanya menggunakan rawat inap di rumah sakit, ketika sudah melunasi tunggakannya baik itu secara langsung ataupun lewat rehab ini Mbak ya, sudah lunas, itu selama dari hari pelunasan sampai dengan 45 hari ke depan, kalau yang bersangkutan menggunakan rawat inap ya, khusus rawat inap ya di rumah sakit, itu memang ada denda layanan Mbak, karena di BPJS Kesehatan kalau memang untuk pelayanan rawat inap rumah sakit yang habis menunggak akan ada kena denda pelayanan namanya. Oh gitu. Jadi denda pelayanan ini tapi hanya 1 kali nanti Mbak. Jadi misalnya si peserta atau yang sakit ini berkali-kali lah misalnya, ya tapi nggak pengen juga sakit berkali-kali ya. Misalnya hari ini sakit, terus sudah sembuh pulang, tiba-tiba 2 minggu lagi masuk rumah sakit lagi, entah karena penyakit yang sama atau yang dengan diagnosa terbaru. Yang keduanya nanti tidak akan kena denda lagi, hanya 1 kali di kunjungan dalam 45 hari yang pertama itu. Oh gitu. Kalau misalkan dari tenggat waktu rehabnya ini kemudian sampai ke rawat inapnya ini lama sekitar 1 tahun, ini juga masih kena ini Pak denda itu tadi. Iya. Jadi hitungannya Mbak dari saat dia lunas nanti. Oh. Jadi kan kalau misalnya dia mencicil 1 tahun, nanti pas di bulan ke-12 dia lunasin, nah start 45 harinya dari saat pelunasan tadi. Bukan dari periode mendaftar atau mencicil. Oke. Jadi ya memang itu tadi. Iya. Meskipun ada keringanan dari BPJS kalau
Per bulan ya. Jadi kalau misalkan kita punya inilah per bulannya kan ya nggak begitu repot, nggak begitu memberatkan seperti Betul, itu ya Pak ya. Kalau misalkan udah nunggak kan nanti ini malah yang repot lagi. Nah kalau untuk ini Pak bayi baru lahir ini apakah juga ada bisa nunggak kalau misalkan nggak langsung didaftarkan ke BPJS Kesehatan ini Pak? Nah, kalau bayi baru lahir, kalau memang dia sudah terdaftar kan nanti otomatis jadi satu ya Mbak dengan anggota keluarganya atau dengan orang tuanya. Tagihannya sama nanti pasti itu. Kalau dia ikut rehab, jadi satu dengan satu keluarganya. Tapi kalau memang dia pada saat lahir lupa atau belum sempat didaftarkan, dia belum bisa ikut rehab karena kan belum terdaftar tadi di awalnya. Nah, kalau dia baru saat mau mendaftar di pertama kali ya nanti tinggal daftarkan, bisa mau pilih yang langsung aktif atau bisa mengikuti yang masa tunggu 14 hari. Kalau dia mau langsung aktif, nanti itu jatuhnya dia harus membayarkan iuran dari sejak dia lahir tadi Mbak. Oh, berarti harus ini ya memang dari usia dia lahir sampai dia mendaftar nanti tetap ada ini ya Pak? Kalau dia memang terdesak, biasanya sih untuk peserta-peserta kita yang membutuhkan pelayanan langsung Mbak ya di rumah sakit, dia memang harus membayar dari sejak lahir karena biar langsungnya saat dibayar langsung aktif. Tapi tagihan yang dibayarkan tetap maksimal 24 bulan. Karena di BPJS Kesehatan itu Mbak, kalau kita menunggak itu maksimal yang ditagihkan atau yang wajib dibayarkan itu hanya 24 bulan. Misalnya tadi tunggakannya lebih dari 24 bulan, yang bulan ke-25 dan seterusnya itu tidak akan tertagih atau tidak akan ditagihkan. Nah itu berarti hangus atau bagaimana itu Pak? Bukan hangus sih Mbak, memang semacam bentuk pemutihan, tapi yang untuk bulan ke-25-nya saja ya. Yang 24 bulannya tidak. Tetap akan ditagihkan atau wajib dibayarkan oleh pesertanya. Kalau misalkan nantinya pengen diaktifkan lagi Pak, itu gimana? Diaktifkan lagi yang mana ini Mbak? Misalkan ini kan tadi 24 bulan, itu berarti kan sudah tidak ini kan kartunya sudah tidak bisa digunakan lagi. Pada saat menunggak memang pasti 1 bulan pun pasti langsung nonaktif sementara Mbak. Oh begitu. Tapi ketika dilunasi mau dia nunggak 1 bulan, 24 bulan itu langsung aktif pada saat dia bayar. Oh seperti itu. Oke Mitra Pas ya. Jadi tidak ada dihapus atau hangus kartunya tidak. Tidak. Kartunya itu nempel satu nik satu kartu nama kalau di BPJS. Oke. Jadi akan ngikut terus Mbak selama program ini ada gitu. Oke. Ini ada lagi yang tanya dari Ibu Eni di Tayu. Rehab ini berlaku untuk jenis pekerjaan apa saja? Misal TNI, karyawan swasta, PNS, petani, apakah semuanya bisa? Oke Ibu Eni, sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, kita juga masih menunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar YouTube kami Pas FM Pati. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, Talkshow Radio akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Pane, BPJS Kesehatan dhewe kono nggak akeh. Piye iki, Pane? Aduh, iya Bune. Piye iki yo? Duite kurang ngombayar san. Piye iki Bune? Bune, iki lho ono program rehab saka BPJS Kesehatan. Maksudnya apa, Pane? Tunggakane dihapus? Ora Bune, iki maksudnya iso bayar tapi bertahap alias iso dicicil Bune. Tapi minimal tunggakan petang sasi Bune. Wah, apean meneh BPJS Kesehatan iki. Terus carane piye, Pakne? Carane buka aplikasi mobil JKN. Terus pilih menu rehab. Nah, nak wis rampung, langsung iso dibayar nek kanan resmi pembayaran BPJS Kesehatan. Ngono Bune. Dadine gak usah marah kantor BPJS ya, Pakne? Ora usah Bune, iki luwih simpel. Nah iki Pakne wis daftarke program rehab kanggo awake dhewe durung? Lah durung Bune, kan lagi ngerti iki. Piye to Pakne? Awet mau mong trocos jebule rong apa-apa. Njaluk tak apake wae Pakne. Iya Bune, ampun, iki lho langsung tak garap. Rehab, rencana pembayaran bertahap. Bayar Aktif, selamat.
Saluran informasi warga Pati 101 FM Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Talkshow Radio. Selamat mendengarkan. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati masih di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati Mitra Pas. Yang pagi hari ini kita masih membahas mengenai rehab dengan dicicil akan membuat tunggakan semakin mengecil. Bersama dengan narasumber Bapak Franky Ronald Saragih, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Pemeriksaan dari BPJS Kesehatan Cabang Pati. Untuk Anda yang ingin bertanya masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277-999-101, teleponnya di 0295-385-877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live YouTube Pas FM Pati Mitra Pas ya. Sebelum jeda tadi ada Ibu Eni di Tayu yang bertanya dengan terkait dengan rehab ini berlaku untuk jenis pekerjaan apa saja, misalnya TNI, karyawan swasta, PNS, petani, apakah semuanya bisa ini Pak? Nah, kalau untuk program rehab ini Mbak, kalau tadi ada PNS TNI itu kan sebenarnya gajinya sudah dipotong Mbak ya. Karena dia ASN itu sudah otomatis biasanya dipotong oleh BKD atau HRD dari TNI-nya atau dari PNS-nya. Nah, itu kalau yang segmen PNS atau TNI itu tidak pernah nunggak ya Pak? Tidak pernah nunggak biasanya. Karena rutin aja biasa dipotong saat gajian, kecuali gajinya memang tidak dibayarkan ya. Minus ya. Ya. Kalau untuk segmen yang dari pekerja itu tidak bisa mengikuti rehab karena memang biasanya sudah dilakukan pemotongan saat gajian. Nah, yang untuk program rehab ini hanya khusus yang peserta mandiri yang mendaftar secara pribadi atau satu keluarganya langsung bayar iuran yang pilih-pilih kelas 1, 2, kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Nah, yang peserta mandiri ini aja yang bisa ikut program rehab. Karena memang yang sering nunggak yang mandiri ini. Betul. Ada lagi kalau misalnya dari pemerintah juga nggak nunggak ya Pak ya. Nah, biasanya itu kalau itu aman bisa kita kondisikan dengan stakeholdernya kalau itu. Oke, ini juga ada yang tanya lagi dari Pak Suyadi yang ada di Klagen Batangan ini Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. BPJS sekarang kok nggak dapat kartu? Kalau mau ke dokter cuma pakai KTP, itu gimana Pak? Dan pembayaran yang tadinya kelas 3, apakah ada tambahan untuk pembayaran sekarang? Nah ini, monggo Pak. Untuk pertanyaannya, kalau memang betul Pak, untuk saat ini BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak atau menerbitkan kartu yang kayak ATM itu yang secara fisik. Kita karena sudah bekerja sama dengan Dukcapil secara nasional, jadi Bapak Ibu semuanya ataupun peserta BPJS Kesehatan bisa menggunakan KTP. Jadi cukup KTP saja berobat pun di Vaskes tingkat 1 ataupun di rumah sakit itu bisa. Jadi karena kita mengurangi lah bahwa biar nanti juga di rumah sakit tidak perlu minta fotokopi, cukup dengan KTP. Peserta juga tidak ada lagi cerita kartunya ketinggalan. Nah itu Mbak, biasanya kan kalau mau berobat karena panik atau darurat, kartunya lupa. Betul. Nah kita kasih kemudahan dengan KTP pun bisa, jadi tidak akan dicetakkan lagi kartu, hanya dengan menunjukkan KTP. Oh, lebih praktis malah ya Pak ya. Nah kalau untuk tadi yang iuran kelas 3 itu untuk sampai dengan saat ini tidak ada perubahan ya. Untuk yang kelas 3 peserta mandiri yang membayar dengan sendiri itu tetap 35.000 iurannya. Oke, berarti untuk iuran tidak ada atau belum ada kenaikan? Tidak ada kenaikan sampai saat ini. Oke, itu tadi Pak Suyadi yang ada di Klagen Batangan, karena memang sekarang ini semua udah dimudahkan. Kalau kita mau daftar periksa juga kita bisa pakai aplikasinya ya. Betul. Juga mobile ya. Nah ini juga sempat yang masih ini sih di masyarakat untuk daftar pakai aplikasi ini yang masih nanti kayaknya ini harus diflorkan lagi nih Pak. Karena memang masih ada yang susah ini ya. Nah ada lagi dari Eyang Ahmad Soleh yang ada di Kudus terkait dengan ini Pak. Mohon penjelasannya tentang penggunaan BPJS. Bila BPJS Kudus, apakah bisa digunakan di rumah sakit Pati atau rumah sakit di Kota Jateng? Pembayarannya ini tidak pernah nunggak tepat waktu terus ini yang Mas Soleh. Perlu diapresiasi dia Pak ya. Pertama terima kasih ya kepada Pak siapa tadi Pak? Eyang Ahmad Soleh. Eyang Ahmad Soleh, karena pembayarannya ternyata sudah lancar ya sampai saat ini. Nah, untuk informasi terkait penjelasan apakah BPJS ini bisa dipakai di mana saja gitu misalnya ya.
Untuk BPJS Kesehatan ini kan di setiap peserta itu memilih Vaskes tingkat 1 Mbak ya. Nah Vaskes tingkat 1 itu memang wajib berobat di yang Vaskes tingkat 1 yang dipilih, atau yang pada saat pertama kali mendaftar, atau kalau memang dulu punya kartu yang ada di kartu. Nah jadi ketika kita sakit dan ke Vaskes tingkat 1 memang harus ke Vaskes tingkat 1 yang kita pilih. Tapi kalau memang nanti di Vaskes tingkat 1 merujuk dan itu ada surat rujukan, nah itu rujukannya tidak harus di kota. Misalnya saya di Pati, berarti tidak harus di Pati. Bisa jadi saya membutuhkan perawatan di Jakarta, akan dirujuk ke Jakarta. Kalau karena memang rumah sakit yang punya spesialisasi sesuai dengan penyakitnya ada di Jakarta. Jadi tergantung rumah sakitnya ya, rumah sakit dan penyakitnya. Ada sakit ini butuh perawatannya adanya di rumah sakit mana. Nah, nanti akan dirujuk sesuai dengan kemampuan dan ke fasilitas yang ada di rumah sakit. Nah, untuk misalnya kalau misalnya tadi apa lagi ya? Kalau misalnya itu aja sih kalau misalkan darurat Pak. Kalau misalkan kalau darurat. untuk kondisi darurat itu bisa di mana saja, nanti langsung menuju atau ke IGD atau UGD rumah sakit atau yang terdekat lah. Jadi tidak harus di kota kita terdaftar ya. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, lagi keluar kota atau lagi dinas, tugas, ternyata kita sakit dan darurat itu. Darurat bisa aja langsung ke rumah sakit terdekat melalui UGD dengan tunjukkan tadi KTP-nya, atau kalau memang masih punya kartu BPJS atau bisa tunjukkan. Nah, kartu BPJS tadi juga ada di aplikasi Mobile JKN, Mbak. Kita masih ada kartunya tapi ya digital ya di Mobile JKN. Jadi nanti tinggal tunjukin aja kalau dia peserta BPJS, bisa dilayani kalau kondisi darurat di rumah sakit di seluruh Indonesia. Oke, itu tadi untuk Eyang Ahmad Soleh ya. Kalau misalkan tergantung rujukannya tadi, kalau misalkan dari Kudus mau berobat ke Pati harus ada surat rujukan dulu, baru bisa nanti pindah ke rumah sakit lain seperti itu ya. Atau kalau darurat boleh, bisa, boleh, tidak darurat, susah ya Pak aja ya? Bisa. Oke, kalau biasanya kan momen-momen apa ya, seperti Lebaran kayak gitu, kita mudik gitu kan biasanya kartu atau vaskesnya kan di beda daerah, kita mudiknya di mana, vaskesnya di mana, kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk di Vaskes tingkat 1 ini misalnya kondisi kita tidak di domisili atau di luar kota, itu juga bisa dilayani Mbak ya. Biarpun misalnya kayak tadi Mbak, kita lagi liburan ke kampung misalnya. Nah, saat sakit itu bisa dilayani juga di Vaskes tingkat 1 yang ada di sana. Tapi untuk kondisi tertentu aja, tidak nanti kunjungan kedua atau ketiga pasti diarahkan untuk pindah vaskes. Jadi memang hanya untuk satu kali mungkin masih bisa dilayani di kota yang bukan asal kita. Oke, ini ada kembali lagi Ibu Ria yang kalau misalkan ikut rehab ada batasan minimal tunggakan nggak Pak? Ini mungkin bisa dijelaskan lagi nih Bu Ria yang ketinggalan mungkin ya. Nah, untuk yang program rehab ya, kalau program rehab ini dia tidak melihat dari nominal atau jumlah uang yang menunggak. Kita fokus kepada bulan. Jadi jumlah bulan tunggakan itu minimal 4 bulan atau lebih dari 3 bulan sampai dengan kan mentok tunggakan itu 24 bulan Mbak ya, karena tadi 25 bulan tidak akan dihitung di bulan ke-25-nya. Jadi kalau Ibu Ria tadi sudah misalnya punya tunggakan 4 bulan atau lebih banyak, baru bisa mengikuti program rehab. Jadi bukan dari nominal atau rupiah. Kalau nominal rupiah kecil pun tapi tunggakannya masuk 4 bulan, bisa dicicil juga. Nah, kalau untuk nominalnya tadi kita sama per bulan, tiap bulan, atau misalkan punyanya baru segini nih, misalkan bulan pertama punyanya 100.000 nih, bayar 100.000 dulu, nanti bulan berikutnya punyanya 50.000. Nah, ini gimana? Boleh atau tidak ini Pak? Nah, kalau nggak bisa seperti itu juga Mbak. Bisa ya? Memang nanti kan ketika si peserta atau peserta kita mendaftar program rehab ini, itu nanti akan muncul Mbak ya hitung-hitungannya. Misalnya tadi dia lewat Mobile JKN nih daftarnya, akan keluar nanti simulasinya. Misalnya dia pilih ditunggakan 12 bulan, mau dicicil 6 kali selama 6 bulan. Itu kan muncul simulasi hitungannya. Di cicilan pertama sampai ke 6 dia harus bayar berapa. Biasanya cicilan pertama sampai ke 5 itu sama, nanti yang kelima baru nanti disesuaikan dengan kalau misalnya pembaginya ada yang ganjil gitu Mbak. Oke, jadi nggak bisa terserah kita. Bukan, ya dicicil tapi bukan terserah ya, tetap ada hitung-hitungannya nanti secara otomatis di sistemnya. Oke, berarti bulanannya aja misalkan berapa bulan kita mau nyicil boleh, tapi kalau misalkan ini untuk nominal uangnya tidak boleh ya. Tidak, nanti kan terhitung sistem otomatis dia kalau yang susah nanti ya kalau misalkan ini. Nah, kalau sesuai dengan mau peserta nanti bingung, nanti dipilih 50.000, di akhirnya gede sama aja nanti nunggak lagi. Iya juga ya. Oke, Mitra Pas, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini, tapi kita harus kembali jeda. Kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung terkait dengan tema kita, rehab
dengan dicicil akan membuat tunggakan semakin mengecil ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya juga di kolom komentar live YouTube kita Pas FM Pati. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, Talkshow Radio akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kalian masih suka dengerin radio nggak? Masih. Kadang-kadang sih. Dengerin, kalau di mobil dengerin. Kadang-kadang. Masih kalau di jalan. Dengerin radionya pas lagi ngapain nih? Lagi galau. Paling pas lagi di jalan nih gabut. Pas pergi dan pulang kerja doang. Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir. Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio? Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya. Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru. Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya. Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik. Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio? Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu wawasannya. Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah. Biar nggak kodet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio. Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. Pak Ne, BPJS Kesehatan dhewe kok nggak akeh. Piye iki Pak Ne? Aduh, iya ibune. Piye iki yo? Duite kurang nggo bayar san. Piye iki Bune? Bune, iki lho ono program rehab saka BPJS Kesehatan. Maksudnya apa Pak Ne? Tunggakane dihapus? Ora Bune, iki maksudnya iso bayar tapi bertahap alias iso dicicil Bune, tapi minimal tunggakan petang sasi Bune. Wah, apean meneh BPJS Kesehatan iki. Terus carane piye Pak Ne? Carane buka aplikasi mobil JKN, terus pilih menu rehab. Nah, nak wis rampung, langsung iso dibayar nek kanan resmi pembayaran BPJS Kesehatan. Ngono Bune. Dadine gak usah marah kantor BPJS ya Pak Ne? Ora usah Bune, iki luwih simpel. Nah iki Pak Ne mendaftarke program rehab kanggo awake dhewe durung? Lah durung Bune, kan lagi ngerti iki. Piye to Pak Ne? Awet mau mong trocos ae, jebule rong apa-apa. Njaluk tak apake Pak Ne? Iya Bune, ampun, iki lho saudara. Rehab, rencana pembayaran bertahap. Bayar, Aktif, selamat. 101 FM Radio Pati Adiswara Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, masih kita ikuti bersama. Talkshow Radio. Selamat mendengarkan. Oke, masih di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masih di program Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati, Mitra Pas ya, dengan tema kita rehab dengan dicicil akan membuat tunggakan semakin mengecil. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101, teleponnya di 0295 385 877 ya. Atau Anda bisa komentar di kolom komentar YouTube kami Pas FM Pati. Nah, ini sudah ada yang gabung lagi Pak Franky dari di YouTube kami. Ada Parikesit. Saya sudah melakukan rehab BPJS dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi BPJS saya masih tidak aktif. Statusnya premi tidak aktif. Apakah sudah bisa digunakan untuk berobat ini Pak? Nah, mungkin untuk pertanyaan Bapaknya tadi, karena memang sudah mengikuti program rehab, nanti mungkin dicek lagi Pak di kalau lewat mobil JKN, di mobil JKN-nya, apakah cicilan atau rehab yang diikuti ini sudah selesai sampai dengan akhir. Jangan-jangan masih ada cicilan yang belum terbayarkan 1 atau 2 kali lagi. Terus yang kedua, kemungkinan yang kedua itu bisa jadi setelah mengikuti program rehab dan selesai, masih ada tagihan yang belum diselesaikan lagi, tagihan yang berjalan setelah program rehab
selesai tadi. Ternyata kan selesai rehabnya misalnya di bulan Mei kemarin. Ternyata Juni Juli iuran yang terbaru belum dibayarkan juga. Nah, mungkin dicek lagi nanti untuk tagihannya di mobil JKN atau di pembayaran di misalnya di Alfamart. Kalau memang ada dibayarkan dulu, nanti setelah dibayar langsung aktif kok. Oke, jangan sampai ada tunggakan lagi ya pasti ya Pak ya. Jangan sampai udah kita ikut rehab tapi lupa untuk membayar yang selanjutnya ya nonaktif lagi kartunya nanti balik lagi. Oke, itu tadi untuk Parikesit yang sudah gabung. Kemudian ada lagi dari Cornelia Street. Kalau menunggak kelas 1 sudah 1 tahun Pak, ini bisa turun kelas 3 dan bayar dulu atau bisa langsung turun kelas ya ini. Nah, ini gimana ini Pak? Kan awalnya kelas 1 nih, nunggak udah 1 tahun. Apakah ini bisa turun ke kelas 3 ini Pak? Iya. Kalau misalnya dia sebelumnya kelas 1 dan menunggak, tapi misalnya kedepannya mau turun kelas, nah itu bisa Mbak, untuk perubahan kelas bisa dilakukan. Tapi untuk cicilan yang sudah terbentuk, cicilan tagihan yang sudah terbentuk tetap harus dilunasin. Jadi nanti ketika melaporkan perubahan turun kelas, berlakunya atau iuran yang diturunkan itu berlaku saat dia melakukan perubahan ke depannya. Yang sudah terjadi di belakang tetap harus dilunasin. Berarti yang kelas 1-nya dilunasin tetap dulu harus dong, dilunasin ya. Nanti kalau misalkan ini beda dong ya hitungannya kelas 1 sama kelas 3 dia tidak akan ngitung mundur kalau misalnya lakukan perubahan turun kelas gitu. Oke, itu tadi untuk Cornelia Street. Jadi untuk yang 1 tahun di kelas 1 dilunasi dulu tunggakannya. Bisa dilunasi atau ikut program rehab tadi Mbak. Atau ikut program rehab tadi, kemudian nanti bisa kalau udah selesai semuanya bisa nanti turun ke kelas 3 seperti itu ya. Kemudian ini juga Parikesit lagi, jika rehab tunggakan selama 1 tahun di tahun 2023 dibayar pada tahun 2024, apakah tagihan 2024 masuk dalam pembayaran rehab? Ini berarti tunggakannya 1 tahun di 2023 nih. Kemudian tahun 2024-nya ini Pak. Iya. Jadi kan dia mendaftar program rehab anggaplah bulan Januari 2023 ya biar gampang Mbak ya. Nah itu kan selama 12 bulan dia mau cicil misalnya beberapa kali, itu nanti akan ngitung bersamaan dengan tagihan bulan berjalan atau tahun berjalannya. Jadi misalnya tadi tunggakan 1 tahun yang 2023 mau dicicil selama 3 kali di tahun 2024, berarti nanti yang akan terhitung secara sistem itu ada tunggakan selama tahun 2023 ditambah iuran berjalan selama periode dia pilih cicilannya. Contoh dia pilih cicil selama 3 kali, berarti sampai dengan Maret 2024 itu akan terakumulasi dengan cicilannya tadi. Jadi pokoknya saat dia lunas atau hitungan terakhir cicilan itu akan sudah terhitung oleh sistem sampai dengan lunas. Jadi bisa aktif kartunya. Oke, berarti nanti setelah selesai ya udah langsung bisa kayak langsung gitu ya Pak ya. Berarti kalau misalkan tadi Januari 2023 berarti sampai Januari 2025 ini masuk di rehab ya Pak ya? Ya, kalau dia ngambil setahun berarti nanti akan terhitung di rehab. Jadi yang akan masuk cicilan itu tunggakan dan tagihan tahun berjalannya dia. Oke, nah itu berarti sudah tidak pusing lagi untuk tahun selanjutnya kalau seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk Parikesit dan juga kita scroll dulu apakah masih ada yang terlewatkan. Nah, ini ada lagi dari Mila Ulia 26. Mbak mau tanya, katanya mengurus SIM harus pakai BPJS aktif. Iya. Memang agak kurang topik lagi ya, tapi memang nggak apa-apa karena ini ada peraturan baru juga yang baru beredar di masyarakat yang lagi viral-viral juga nih Mbak. Memang kalau untuk sekarang memang SIM saat pengurusan SIM kita diwajibkan ya punya BPJS Kesehatan Kak. Karena sebenarnya nanti bukan SIM aja sebenarnya, cuman yang lagi viral aja nih. Kebetulan lagi ke-up di media sosial itu adalah terkait SIM. Betul. Jadi untuk pengurusan SIM pasti akan disyaratkan kepesertaan BPJS-nya. Oh gitu ya. Jadi memang sekarang karena ya memang apa-apa itu demi kesehatan ini untuk mewajibkan masyarakat kita untuk membuat BPJS karena memang masih ada beberapa orang yang menganggap, "Loh, aku udah punya uang kok, aku mau periksa punya uang kok, aku harus daftar BPJS ya nggak mau kayak gitu." Ada yang seperti itu memang pikiran dari masyarakat yang harus dicerahkan ini sepertinya ya Pak ya. Kita cerahkan bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi untuk di program kita terkait dengan rehab dengan dicicil akan membuat tunggakan semakin mengecil. Yang pasti yang masih punya tunggakan jangan sampai ya
berlarut-larut ini ya, Iya, Pak ya, betul. intinya seperti itu Iya. ya. Kita nggak tahu kapan kita sakit, ya pengennya sehat-sehat Sehat terus terus. kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang namanya nggak tahu ya, manusia kadang-kadang juga tiba-tiba sakit, tiba-tiba butuh berobat kayak Iya. gitu. Mempermudah kita lah untuk apa ya namanya, atau lebih biar terjangkau Jadi, lagi iya, kayak betul. gitu ya, biaya rumah sakit. Adanya BPJS kan kita jadi lebih menghemat anggaran seperti itu ya. Oke, dan terima kasih untuk semua yang sudah gabung, ini juga yang sudah komen di live YouTube kami ya. Terima kasih semuanya. Ada kader JKN Pati juga. Oh, ada kader JKN juga ya, Pak ya. Betul, kita juga punya kader ya. Ini mitra kita yang bekerja sama untuk untuk yang turun ke masyarakat, ke desa-desa gitulah, Mbak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pak, mungkin ini bisa memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita, rehab dengan dicicil akan membuat tunggakan semakin mengecil ini, Pak. Iya. Monggo. Mungkin kesimpulannya kalau terkait program rehab ini, jadi dari BPJS Kesehatan itu untuk saat ini bagi peserta mandiri atau Bapak Ibu yang mempunyai tunggakan baik itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau memang sulit untuk melakukan atau melakukan pembayaran saat secara langsung gitulah. Nah, ini bisa dicicil dengan adanya program rehab ini. Jadi Bapak Ibu akan dimudahkan dan diringankan secara pembayaran iuran dengan mekanisme cicilan ini. Nah, untuk cicilannya bisa dipilih seperti yang tadi sebelumnya kita sampaikan. Bisa mau dipilih sesuai dengan kemampuan dari peserta tersebut, mau dicicil dari 2 kali sampai dengan 12 kali sesuai dengan kemampuan. Jadi Bapak Ibu sendiri nanti yang memilih besaran cicilannya, nanti akan terhitung otomatis melalui sistem. Mungkin seperti itu, Mbak ya. Oke, kita sebelum berakhir kita baca lagi nih Pak untuk yang ada lagi. sudah memberikan semangat untuk kita ini iya. Pak ya. Ada Sukmas, BPJS Kesehatan Pati keren sekali. Kemudian Mun program rehab sangat membantu dan bermanfaat sekali. Ari Signora sangat membantu sekali nih program rehab. Kemudian kita tutup pagi hari ini Talkshow Radio dengan pantun juga yang sudah dikirimkan melalui komentar di YouTube dari TU. Jalan-jalan ke pasar Puri, belanja baju dan buah duren. Terima kasih Pak Franky, BPJS Kesehatan Pati, keren. Terima kasih Pak Franky untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda mitra Pas semua yang sudah menyimak program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti bersama Talkshow Radio. Sampai jumpa di Talkshow berikutnya. Pane, BPJS Kesehatan dhewe kok nggak akeh. Piye iki, Pane? Aduh, iya Bune. Piye iki yo? Duitnya kurang nggo bayar san. Iya iki Bune. Bune, iki lho ono program rehab saka BPJS Kesehatan. Maksudnya apa, Pane? Tunggakane dihapus. Ora Bune, iki maksudnya iso bayar tapi bertahap alias iso dicicil Bune. Tapi minimal tunggakan petang sasi Bune. Wah, apean meneh BPJS Kesehatan iki. Terus carane piye, Pak Ne? Carane buka aplikasi mobil JKN. Terus pilih menu rehab. Nah, nak wis rampung, langsung iso dibayar nek kanan resmi pembayaran BPJS Kesehatan. Ngono Bune. Dadine gak usah marah kantor BPJS ya, Pak Ne? Ora usah Bune, iki luwih simpel. Nah iki Pak Ne wis daftarke program rehab kanggo awake dhewe durung? Lah durung Bune, kan lagi ngerti iki. Piye to Pak Ne? Awet mau mong trocos ae, jebule ora apa-apa. Njaluk tak apake wae Pak Ne. Iya Bune, ampun, iki lho saudara. Rehab rencana